Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal-huda wal-furqan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, alhamdulillah sore hari ini kita hadir kembali di majelis kajian kita. Mudah-mudahan hadir kita senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah senantiasa tetapkan atas kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Bapak sekalian, marilah kita awali kajian kita dengan bacaan Ummul Quran. Liridha'illah wa ala syafa'ati Rasulillah wal ijabati li kulli mas'ul bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kita lanjutkan kajian, marilah kita baca terlebih dahulu surah Shad ayat 60 ayat 61 deh. Kita baca nanti sampai ayat 70. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu rabbana man qaddama lana hadza fazidhu 'adzaban dhi'fan fin nar. Wa qalu ma lana la nara rijalan kunna na'udduhum minal ashrar attakhadnahum sihriyan am zaghat anhumul absar. Inna dhalika lahaqqun takhasumu ahlin nar. Qul innama ana mundhir wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Qul huwa nabba'un 'azim antum anhu muridun. Ma kana liya min ilmin bil mala'il a'la idh yahtasimun. Yuha ilayya illa annama ana nadhirun mubin. Shadaqallahul adzim. Mudah-mudahan bacaan kita menjadi ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kajian kita. Hari ini
Kita sampai surah Al-Ma'idah ayat 116. Surah Al-Ma'idah ayat 116. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta 'allamul ghuyub. Kita kaji transkripnya surah Al-Maidah ayat 116. Wa idz qala Allahu ya Isa ibn, qalqalah kubra meskipun di tengah harus tetap tampak. Isa ibn Maryam a'anta dan sukun bertemu ta ikhfa hakiki a'anta qulta linnas nun tasbih gunnah mendengung linnas ittakhiduni wa ummi mestinya wa ummiya ilahaini min duni nun sukun bertemu dan ikhfa hakiki min dunillah. Qala subha ini qalqalah juga qalqalah kubra subha membiasakan qalqalah dari setelah dalam Indonesia monggo sampai ngelak aku sampai luwe ada subha kemudian ngomong subha sampai moh abot jadi subhan subhanaka ma yakunu li majais li dan an aqula idhar haqi sukun bertemu hamzah an aqula ma laysa li bihaqq kalau aku berhak suara ini tekak tenggorokan inku lon sukun bertemu kaf ikhfa hakiki inku kuntu lon sukun bertemu tak kalau ikhfa hakiki jadi dua tempat inku kuntu disembunyikan tapi mendengung inku faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la mad jais la dan hamzah wa la a'lamu ma fi nafsi innaka don tasdid mendengung innaka anta dan sukun bertemu ta ikhfa hakiki allamul ghuyub qalqalah kubra terjemahnya wa dan ingatlah ketika qala Allah berfirman berkata ya Isa bin Maryam
kamu kunta mengatakan linnasi kepada manusia, ittakhiduni jadikanlah aku wa ummiya dan ibuku ilahaini dua Tuhan min dunillah selain Allah. Dan ingatlah ketika Allah bertanya kepada Nabi Isa, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau telah mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah? Qala berkata atau Isa menjawab, subhanaka maha suci engkau, ma yakunu li tidaklah aku demikian, an akulah untuk mengatakan ma laisa li yang bukan bagiku pihak menjadi hak. Ini susunannya. Tapi kalau diartikan, Isa menjawab, maha suci engkau ya Allah, aku tidaklah mengatakan sesuatu bukan hak. Agak itu. In kuntu qultuhu, jika aku telah mengatakan, faqad alimtahu, faqad maka engkau alimtahu telah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi, ta'lamu wahai Allah, engkau mengetahui ma apa-apa fi nafsi yang ada dalam diriku, nafsi dalam diriku. Wala a'lam dan aku tidak mengetahui fi nafsika di dalam dirimu. Innaka sesungguhnya engkau, anta engkau, dua kali ya. Innaka itu sesungguhnya kamu, anta kamu. Gunanya untuk apa? Litakid, untuk menguatkan arti. Allamul ghuyub, maha mengetahui hal-hal yang gaib. Nah itu terjemahan perkataan ya. Artinya kalau dirangkai, dan ingatlah ketika Allah bertanya, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau telah mengucapkan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah? Musa menjawab, maha suci Isa menjawab, maha suci engkau ya Allah, tidaklah aku mengatakan sesuatu yang bukan menjadi hakku. Jika aku benar-benar mengatakannya, maka engkau telah mengetahui. Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Sesungguhnya engkau maha mengetahui hal-hal yang gaib. Ini diterusnya ayat 117. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma qultu lahum illa ma amartani bi an i'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Kita kaji tajwidnya. Ma qultu lahum illa ma amartani, majalis ma dan amartani. Bihi a majalis karena qalqalah napa niku bertemu dengan hamzah, maka
bihi panjang bihi ani a'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu non sukun bertemu tak ilfa'akiki alaihim syahidam ma fakah tanwin bertemu min ilgham bilgunna ma dumtu fihim falamma min tasdid gunna. Untuk itu di huruf nun tasdid dan mim tasdid. Tawaffaitani kunta nun sukun bertemu ta ikhfa hakiki anta nun sukun bertemu ta ikhfa hakiki lagi antar raqiba alaihi wa anta nun sukun bertemu ta ikhfa hakiki ala kulli syai'in sya kasrah tanwin bertemu shin ikhfa hakiki lagi syahid qalqalah kubur. Sekarang terjemahnya ma kuntu lahum ma tidaklah kuntu aku mengucapkan kepada mereka illa kecuali ma apa-apa amartani bihi apa yang engkau perintahkan kepadaku ani a'budullaha sembahlah Allah Rabbi Tuhanku wa rabbakum dan Tuhan kamu sekalian wa kuntu alaihim dan aku atas mereka syahida menjadi saksi ma dumtu selama aku fihim selama aku bersama mereka falamma maka setelah tawaffaitani engkau mewafatkanku tawaffa itu mewafatkanku apa mematikan aku deh tawafat itu tawaf falamma tawaffaitani maka setelah engkau mematikan aku kunta anta engkaulah yang menjadikan raqibu alaihim pengawas pendamping bagi mereka raqib wa anta dan engkau ya Allah ala kulli syai'in atas segala sesuatu syahid menyaksikan. Tidaklah aku mengucapkan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yakni sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kamu sekalian, dan keberadaanku bersama mereka menjadi saksi selama aku bersama mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku ya Allah, engkaulah yang menjaga mereka dan engkau maha menyaksikan atas segala sesuatu. Ini udah susun di bahasa Indonesia, tapi terjemahnya kalau gitu mengulang balik sami kan bahasa Inggris. Dan ini diakhiri kalian ayat 118 surah Al-Maidah ayat 118. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tajwidnya intu nun sukun bertemu ta ikhfa hakiki intu adzibhum fa innahum nun tasdid hunna ibadu wa in taghfir nun sukun bertemu ta ikhfa hakiki taghfir qalqalah syukur taghfir lahum fa innaka nun tasdid hunna anta nun sukun bertemu ta ikhfa hakiki. Mana ibu-ibu suaranya? Ala kulli syai'in azizun
hakim. Terjemahnya, jika tu'adzibhum, engkau ya Allah mengazab mereka, fa innahum, maka sesungguhnya mereka itu adalah hamba. Wa in taghfir lahum, dan jika engkau mengampuni mereka, fa innaka, maka sesungguhnya engkau antal azizu, yang maha perkasa, al-hakimu, yang maha bijaksana. Bapak Ibu sekalian, 3 ayat ini merupakan kesaksian Nabi Isa bahwa Nabi Isa tidak pernah menobatkan diri sebagai anak Tuhan, sebagai Tuhan, apalagi Tuhan, anaknya orang. Maka ini sudah jelas. Jadi mulai dari ayat 116, ini adalah komunikasi. Ketika Nabi Isa ditanya oleh Allah, apakah kamu mengatakan kepada orang-orang itu, jadikan aku dan ibuku jadi Tuhan ya? Ternyata yang diucapkan oleh Nabi Isa, qala, jawabannya, ingat pertama kali jawabannya, subhanaka, maha suci engkau, subhanaka. Jadi orang ini, ya dong, kamu betul, muatan mus, jadi menyanjung dulu, gitu, menyanjung Allah, subhanaka, maha suci engkau. Ini saking apa kalimat ini? Karena saking takutnya. Corong orang Nabi itu sampai sumpah-sumpah gitu. Tapi karena ini yang bertanya itu Allah, maka Nabi Isa perlu menyampaikan dengan keseriusan tingkat tinggi. Makanya kalau kita lupa gitu, subhanallah. Jadi jawaban Nabi Isa diawali dengan sanjungan pujian kepada Allah. Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Aku tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak menjadi hakku. Makanya sesungguhnya ucapannya yang sing berhak, yang sing ora berhak. Kadang-kadang nama kita ditekoni orang Jawa, sindah bapak miyo. Jadi tidak ada hakku untuk mengatakan kepada mereka seperti itu. Kenapa Nabi Isa mengatakan seperti itu? Karena memang Allah tidak memerintahkan. Jadi, nek orang diperintahi, yo ora disampaini. Sing diperintahni, yo disampaini. Maka diantara sifat Nabi itu ada 4. Apa itu? Sidik, amanah, tabligh, fatona. Sidik, jujur. Orang jujur itu dunia apa ini? Jujur itu menyampaikan sesuai porsinya, itu jujur. Amanah, amanah itu artinya mengemban perintah yang telah dibebankan kepada dirinya, itu amanah. Tabligh, menyampaikan. Makanya tidak ada nabi yang tidak menyampaikan tentang kebenaran dan keimanan kepada Allah. Maka Nabi Isa mengatakan, saya tidak mengatakan kecuali yang menjadi hakku yang saya sampaikan. Haknya apa? Yaitu perintah Allah dan larangan Allah. Cara orang ini dan ngomong, udah ngomong. Kami kurang senes aku loh. Kemudian ingkun takutu, dikuatkan lagi jawaban Nabi Isa. Jika memang saya mengatakan demikian ya Allah, faqad alimtah,
maka ya pasti kau tahu. Kalau saya memang mengatakan, kenapa Allah yang Maha Tahu, tapi masih membuat percakapan dengan Nabi Isa seperti ini? Nah, karena untuk kita manusia-manusia ini menungso orang ngerti kecuali mendengarkan suara. Menungso seperti kita ini tidak bisa membaca kecuali fisik. Kon mlebu ning jero jiwa, ning jero ati gak iso. Makanya bu guru ini ngomong, aneh itu loh yang itu orang gelem ngomong sedat-sedat kok. Nyapu malah kita berperasaan. Loh maksudnya perasaan gimana? Mestinya kamu paham apa yang aku rasakan. Ini piye? Mau kita sendiri memahami perasaan kita sendiri saja nggak mampu, nggak bisa. Apalagi memahami perasaan orang lain. Tapi kalau dari besar ya paham lah. Mengerti? Nek sekat-sekat ini berarti mesin. Nek macam-macam gue seneng. Tapi sedape opo kepastian ini udah nggak tahu. Aku sekat-sekat nesu dari wis ngerti. Nek sekat-sekat ini nesu kerana opo ngosok sampai ngerti. Ya jelas lah. Dan yang dunia ini jadi ahli tebak kabeh, malah rusak barang-barang. Makanya Nabi mengatakan kata mulai jimuna bersaudaraku. Orang ahli lucu, ahli tebak itu bohong. Mereka meskipun mereka benar. Jadi kebenaran itu adalah apa? Bahasa Jawa ini tepakan. Tepakannya pas. Nek nebak gak yang siniso. Makanya penguatan jawaban Nabi Isa ini adalah untuk menguatkan jawaban beliau. Nabi Isa, gua jawab. Dan ya Allah, gua pancen ngomong. Jenengan kan perso. Ngoten. Umpama ditekoni, lah kok ngono? Nah, niki ayat selanjutnya. Ta'lamu ma fi nafsi. Engkau mengetahui apa dalam jiwamu. Wala a'lamu ma fi nafsi, dan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu ya Allah. Jadi Allah itu tahu kita, bisa melihat dengan jelas kita, tapi kita tidak bisa. Ya masa Nabi bisa menjawab begitu karena memang Allah Maha mengetahui. Nah kalau saya, kata Nabi Isa, saya manusia tidak mampu. Karena ketika kisah Nabi Musa pengen ketemu itu, pengen melihat Allah itu, dan akhirnya kan belum sampai melihat harus pingsan, saking dahsyatnya. Jadi, ya Allah, berilah kesempatan saya untuk melihatmu. Ditanya, apa kamu nggak percaya? Musa, dia percaya, tapi dia tambah yakin. Karena memang Bani Israel ini menuntutnya sangat besar, sehingga Nabi Musa sangat berat, maka harus melihat langsung. Allah menjawab, kamu tidak akan mampu melihat, tapi lihatlah Tursina, gunung Tursina. Kalau dia tetap di tempatnya, berarti kamu telah melihat. Nah ini stakro makanan, takut berbeda. Tapi ternyata ketika Nabi Musa menoleh ke gunung Tursina, saking getaran yang luar biasa, pingsan. Itu adalah belum melihat. Nah, makanya jawaban Nabi Isa ini untuk menguatkan sebagai pembelajaran bagi kita. Tenang, suwer, misalnya penangan ini. Nabi Isa itu tidak pernah mengatakan kepada kaumnya, jadikan aku dan ibuku sebagai Tuhan. Tenang. Ini jawabannya Nabi Isa alaihissalam. Jadi kenapa kok sampai
Nabi Isa mengatakan, jika aku mengatakan demikian ya Allah, engkau pasti mengetahui. Kenapa? Karena engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku dan aku tidak bisa melihat dirimu, kata Nabi Isa alaihissalam. Karena di antara sifat-sifat Allah adalah innaka anta allamul ghuyub. Allah itu maha mengetahui yang hal-hal yang gaib. Kalau manusia itu ada yang muka syafa, yang ada yang dibukakan alam gaib, itu tidak seluruhan. Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj itu yang muka syafa, tapi kan surga, neraka. Padahal hal yang gaib itu macam-macam, mulai dari mizan, mulai dari hasyr, mulai sirat, mulai kiamat. Itu tidak semua manusia diketahui. Makanya Allah itu mempunyai sifat Allamul Ghuyub, maha mengetahui hal-hal yang gaib. Makanya nyalai kita nanti gaib rasa sok tahu. Ini koncone teko maling mungkin susah. Jadi letaknya itu ya gak ngerti. Yang berkala wajahmu kan menunjukkan wajah-wajah kesusahan. Jadi kejadian aku susah karena apa? Ini kan kebahan dari mesti akan biasa itu dibahan. Makanya Pak Dokter itu pintar, mesti bertanya kepada pasien mana yang ada keluhan. Pintar. Coba Pak Dokter ahli debat, pasien ini malu kabeh. Sampai ini paling orang dan itu Pak Dokter. Daerah orang tapi bahasa itu dipakai di hukum, betul ya? Hanya orang dulu awam kok susah dulu, mesti diruwes jawaban dipakai hati-hati. Kan babal munajimuna walau sedaku, rasanya ahli debat, ahli lucu. Termasuk ahli lucu itu adalah rasi-rasi bintang. Pak Yusrami alias keras dan mau diatur kacau karepmu ngomong sama manusia selama dia ngaku yang mengusirkan dia betul begini betul. Jadi kaitannya dengan apa persaksian ini sudah cukup bagi kita umat Nabi Muhammad bahwa tidak ada kebenaran. Tapi merasa diunekel, betul ya? Karena yang mengatur baik jelek itu pun asalnya juga Allah. Makanya yang wong elek rasa dilokno. Nasta'idillah. Kenapa? Kita berlindung kepada Allah. Ya Allah, yang ngomong amit cepat bagi. Ini maksudnya isti'adah. Maksudnya kita cenderung dengan anakku, betul ya? Padahal JDW punya orang nurun dengan anaknya, tapi nurun dengan JDW kok cuma. Makanya sebenarnya nasta'idillah, a'udzubillah. Aku berlindung kepadamu ya Allah. Oh coba muka bisa belum ketularan ya Allah. Oh coba lagi lah ya Allah. Sama begini ya Allah, dia ketularan. Kami yang ini males ke masjid, ini. Dong-dong, dia mah mayarnya enakan di masjid kita, itu ketularan. Bapak Ibu sekalian rahimahullah, kemudian dilanjutkan komunikasi Nabi Isa alaihissalam tadi itu pada ayat surah Al-Maidah ayat 117. Ma qultu lahum illa, nah ini misi Nabi Isa. Aku tidak mengatakan kepada mereka umatku wahai Allah illa ma amartani bihi, kecuali apa yang engkau perintahkan untuk menyampaikan. Jadi ini orang diperintah menyampaikan, ya dia menyampaikan. Meskipun orang itu ditanya, itu cukup pertanyaan saja.
Makanya kenapa nek jagongan rawai susu. Karena kalau jagoan terlalu lama antara yang benar dan yang geladrah itu akeh sing geladrah. Kan sifat kita manusia kan begitu. Itu di Minhajul Abidin sudah kita bahas. Jadi kita harus menjaga hati itu dengan menyedikitkan omongan. Wong niku nek ember yo. Ember ya agar lupa. Ngomong koyo lagi atur mau. Itu sangat cepat membuat hati ini sakit parah. Wong ini semakin banyak ngomong, hatinya semakin sempit dan susah. Yang benar-benar saja tidak mau singkatkan ngomong, gampang sekali kena sensitif, sangat sensitif, baperan. Karena omongan titik itu, masya Allah, suntek sundul langit. Saya tidak akan memaafkan, wes, maka apa yang diperintahkan untuk disampaikan oleh Nabi, oleh Allah kepada Nabi Isa itu yang disampaikan. Tapi rata-rata kita ya sudah. Soalnya menurut saya ini titik duit bisa kalau ini titik omongan untuk meyakinkan. Nabi itu tidak punya sifat itu. Kalau yang nada-nadanya kita ini kadang-kadang menyampaikan sesuatu diiringi dengan kekhawatiran jangan-jangan sing rumah ini gak paham, akhirnya diantep-antepkan. Nah, sistem pengantepannya itulah kadang-kadang yang di luar konteks. Makanya ada kalimat kalau kata mural, katakan yang benar meskipun pahit, tapi ya dengan bahasa irama yang bagus. Orang kok kayak benar terus dikatakan dengan meskipun pahit, bapak ini nggak ke masjid. Padahal yang wajib ke masjid itu bapak. Berarti bapak sekarang jadi ibu. Begitu keras. Dan gua sih bingung nih. Alhamdulillah, aku malah alhamdulillah. Ya artinya tetap disampaikan. Makanya bahasanya para aulia, orang-orang yang menyampaikan agama kepada kita dulu dengan bahasa yang santun, amat santun sekali. Jadi nek panjenengan melihat sejarah, kenapa di depan masjid itu biasanya diisi jalannya itu melewati air itu di Masjid Demak. Itu dulu di Masjid Demak itu untuk memanggil orang, biar orang sama datang, itu kan ditabuh kelenengannya itu. Begitu orang kaget kan, ngorok, ini emang apa ini? Nah namanya orang dulu, rambut sandal, nyam-nyam lebu. Sulam Demak ya orang langsung orang-orang najis, kakimu tidak suci. Caranya dia tetap ini, tapi ya suci. Iya, ini ngarepan budakan, dikai banyu mau tidak mau mereka harus lewat situ. Benar. Tapi dalam perkembangan modern kita memang perlu, karena kadang-kadang dari kamar mandi menuju kepada masjid tanpa terasa kita terkena najis. Makanya lewat seperti itu ya perlu juga. Nah itu contohnya, jadi menyampaikan kebenaran tapi dengan cara yang halus. Benar harus tetap disampaikan. Pokoknya ini sampai nggak percaya, nanti sampai kafir. Kafir berarti dari rokok, dia kalau sesuatu paling jadi pemilik rokok surga. Gak besok panitia surga. Iki sampai nabi cocok apa? Menurut suatu. Nah, apa yang disampaikan Nabi Isa kepada umatnya? Ani'budullaha Rabbi wa Rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kamu sekalian. Itu intinya. Karena bala khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah yang budul
menjadi hamba Allah. Jadi misi utama para nabi itu agar manusia ini tetap menyembah Allah. Kenapa? Kalau menyembah Allah berarti jadi hambanya. Kalau jadi hambanya berarti nanti di akhirat juga bersamanya. Jadi misi utamanya itu ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Wa kuntu 'alaihim syahidan ma dumtu fihim. Dan aku pun bisa menjadi saksi ketika aku masih bersama mereka, katanya Nabi Isa. Kenapa? Karena Nabi Isa bersama kaumnya. Keterbatasan manusia tidak bisa melihat di balik peristiwa. Nabi Isa seorang nabi hanya melihat secara fisik. Saya menyaksikan mereka menyembahmu ya Allah. Kapan? Ketika saya masih hidup. Bukan kok kemudian nabi ya. Saya jadi saksi dari perspektif. Ya jadi saksi yang raisa. Karena seluruh manusia ini yang diberikan hak prerogatif kemuliaan adalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hak syafaat. Makanya beliau Al-Mustafa terjaga dari kesalahan dan kekhilafan. Seluruh manusia, Nabi Adam sampai Nabi Isa, semuanya masih berharap syafaat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita. Nyawa ibu cara gaya tidak ada orang nanti dia. Cara gaya ini ngomong, cara umumnya dia. Jadi perjuangan zaman nabi-nabi dulu itu lebih berat daripada sekarang. Ini saya ingin ngomong Nyai Mama, bukan Siro, barang-barang itu. Jangan dia sepunto karuan. Pernah bilang ini, karena nabi itu kemana-mana berjalan. Beliau menunggang kuda ketika berperang lewat TV. Waduh, ya sulit juga ya, sulit juga. Kalau tadi mau balik, bawa mobil tronton, aku gak ngerti mau balik ke toko. Dikira jamaah, ya perhitungan manusia. Tetapi intinya bahwa Allah lah yang menjadi saksi atas segala semuanya. Dengan prosedur-prosedur Allah. Makanya besok dari akhir dari kiamat kita ini lesan beralih fungsi. Kalau di dunia lesan untuk menyampaikan pesan suara, kalau di akhirat tidak. Yang berfungsi justru tangan sehat ngatur itu siapa? Orang kok terus meneng tangan terus lambe ini tidak ada orang. Jadi suara itu akhirnya keluar dari tangan. Yang menjadi saksi adalah kaki. Wis ora. Jadi lambe wis meneng moto kan kuping enggak perlu. Cara ngomong wis ora iso arep bohong wis ora iso. Sudah dikunci. Makanya Kanjeng Nabi menyampaikan dalam beribadah tetap mempertahankan diri, kepatuhan kita kepada Allah itu kalau bisa cari banyak saksi. Dari banyak saksi. Nabi kan mengatakan, jadikanlah berangkat dan pulang ke masjid itu pada jalan yang berbeda. Khususnya ketika Idul Fitri Idul Adha. Tapi kan bisa juga pada waktu-waktu yang lain. Nah, karena jangan modern ya, kalau Nabi dulu itu aja nggak pernah naik unta. Tapi sekarang sudah naik pajero namanya. Ya umpama ke masjid itu karena capek, kakinya sakit, pakai sepeda motor tidak apa-apa. Justru gaya. Ya Allah, nyapa kan ada sakit marah masjid. Kawan sepeda motor isi mah, padahal masjid mulai sepeda motor. Sini sampo. Kudune dolan ing sarang sepeda motor isi. Orang masjid sepeda motor kok isi. Ini biasa masjid sepeda motor ke mobil karena daripada tidak berangkat. Alasan yang capek, kakiku kalau jalan masjidnya jauh. Ini apa tadi? Dan semakin banyak saksi, insya Allah persaksian mereka akan disampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, maka ketika Nabi Isa sudah meninggal, falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihi, maka ketika Nabi Isa tidak ada, dia nggak bisa jadi saksi. Allah sendiri yang menyampaikan, yang menjadi saksi. Wa anta ala kulli syai'in syahid, Allah menyaksikan segala sesuatu. Manusia menyaksikan karena ada mata, ada sinar, tapi Allah bisa melihat seluruh makhluk alam raya di jagat ini tanpa bantuan fasilitas apapun. Yang tadi dari motornya suatu soal yo dibantu kacamata, gitu. Itu berarti kekuatan melihatnya sudah berkurang. Benar dia motor, tapi rening sinar, dia bisa delok. Nah, bukan percaya. Allah kan dekat itu lemah. Bengi bisa, meskipun matanya berfungsi, gak kira bisa. Tapi Allah melihat semua benda alam makhluk semua ini tanpa perantara apapun. Bahkan Allah melihat mengetahui apa yang terjadi dalam diri kita, termasuk rasa kita. Padahal awal diri yang nanti lebih perasaan tujuan. Lungguh bareng bisa melakukan diri perasaan. Siji dalam sinetron, siji dalam masak sayur. Baru duduk bersama. Makanya orang diri kalau kalian paham nggak perasaan berdasarkan. Makanya sampai ngomong, gue lagi apa? Nah kalau nggak boga, soalnya pertanyaan kayak salahnya. You know what? Kamu juga aja membuktikan tingkat kasih sayangnya ditebak sampai kita pikir ini kehampiran. Orang bisa. Udah orang yang orang paham, bener-bener emosi lah buat saat itu. Tapi kelemahan wanita itu dan di kamplok dirangkul, ambung tak kebeda. Sesuatu yang apa lah, kawan. Kemudian pada sekalian ayat terakhir 117, setelah proses tadi itu, intu atimu fa'innahu ibaduk, inilah doa yang disampaikan oleh Nabi Isa bagi umat. Makanya ketika Nabi Muhammad itu yang dikenal bukan anak turunnya. Ketika beliau akan wafat yang disebut kita ini ummati. Dan ini adalah bahwa tanggung jawab Nabi Isa terhadap kaumnya itu seperti ini. Jika engkau gara-gara kesalahan ini ya Allah, engkau menyiksa mereka ini kan hamba, bahasanya halus itu. Dan jika engkau mengampuni kesalahan mereka, engkau ini maha perkasa dan maha bijaksana. Monggo ya Allah kebijaksanaan panjenengan. Bila tapi tidak membagi buta, betul. Enten menungso itu membagi buta. Maksudnya apa? Jalur benerin tidak realistis. Tapi kalimatnya bagi Nabi Isa kan tidak gitu. Jika engkau siksa mereka ya Allah, mereka itu yang kamu ya. Cara terus mau betul sapi dengan penonton. Tapi jika engkau memaafkan mereka, maka keputusan memaafkan itu adalah hak prerogatifmu ya Allah. Karena engkau maha perkasa. Jangan ngomong tidak ya tidak, maha perkasa. Tapi meskipun maha perkasa, Aziz, tapi kan jenengan hakim maha bijaksana. Harus itu. Kalau istri pada suami, Papa, ini tanggal tua Papa. Kalau memang ada rezeki ya kita masak yang enak. Seandainya tidak ya kita puasa ya Pak. Harus tadi. Jadi kan jalur itu di duit Pak di rumah masak, boleh duit apa kita masak enak, duit didi yo saya tapi bahasanya kan nah itu bukan hanya bahasa saya Pak, tapi kehalusan rasa
menyampaikan pesan dengan halus pula, resrogodok. Pokoknya ini sampai kayak duit tak gagu ujung. Nek ora tak ijo lagi ngono piye keras. Kalau disampaikan ya Allah, seandainya engkau mengajak mereka, bahasanya mesti nggak seperti itu. Makanya dari tiga surat tadi kita butuh meyakinkan bahwa Nabi Isa itu tidak pernah meminta umatnya untuk menyembah dia dan ibunya, menyanyi daripada Allah. Menyanyi loh deh, menyanyi. Soalnya kan si nyanyi itu pengen nyanyi siapa? Siapa mawar? Fir'aun, apa nih? Korun. Dan Fir'aun korun itu sampai akhir zaman itu mesti ada. Wong sugih pengen ngomong suamiane ngono piye. Wong kan coba sejengok nek ngomong tak tuku sapa ngatok. Dan gua kok ada di patung yang mah. Karena saking kayanya. Nah, ini namanya semena-mena. Makanya 3 ayat ini cukup bagi kita bahwa apa yang disampaikan oleh para nabi adalah hanya kebenaran. Dan kebenaran apa yang dimaksud? Menyembah, mengabdi hanya kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kajian 3 ayat ini Allah memberikan ilmu yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Mari kita akhiri kajian kita dengan bacaan suratul Nasr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.